Shalom, selamat pagi. Kita jumpa dalam renungan awal bulan di hari Senin 1 Mei 2023 bersama dengan saya Eri, engkau rumah iman. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat bulan yang baru, hari yang baru. Kami buka hari ini dengan syukur dengan firman-Mu yang Tuhan akan sampaikan bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini 1 Mei ya adalah Hari Buruh Internasional. Jadi 1 Mei ini dijadikan Hari Buruh, dan kita bangsa Indonesia khususnya para buruh biasanya merayakan, mengekspresikan Hari Buruh ini dengan berbagai macam. Salah satunya mungkin juga dengan demo ya. Tapi kita berdoa demo hari ini, kalaupun ada demo hari ini, berjalan dengan baik. Apalagi pemerintah juga menganggap Hari Buruh ini menjadi hari yang penting, sehingga setiap 1 Mei ya, dijadikan sebagai hari libur juga. Hari Buruh 1 Mei ini mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1886 ya. Kenapa 1 Mei ini dijadikan Hari Buruh? Karena pada tanggal 1 Mei 1886 terjadi insiden berdarah di kota Chicago, Amerika. Sebuah demo besar-besaran terkait perlakuan pemilik industri ya, karena ribuan buruh pria, wanita dan anak meninggal setiap tahunnya ya. Dan mereka hari itu tanggal 1 Mei berdemo akibat kondisi kerja yang buruk. Nah, salah satunya mengenai jam kerja yang panjang ya. Jam kerjanya itu antara 10 sampai 16 jam per hari. Jadi buruh bekerja dalam satu hari ya ditekan sehingga mereka harus bekerja selama 10 sampai 16 jam, dan mereka memperjuangkan dengan demo ini agar salah satu perjuangan mereka agar jam kerja mereka menjadi maksimal 8 jam per hari. Dan tetapi akhirnya ini menjadi sebuah demo yang berdarah dan terus akan diperingati setiap tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh. Apa yang terjadi yang dialami oleh para buruh ketika itu sehingga mereka berdemo di tanggal 1 Mei 1886 sama dengan pengalaman orang Israel waktu berada di Mesir. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Keluaran 1 ayat 11 sampai 14 berkata, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, ya maksudnya orang Israel, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi kejadian yang dialami oleh buruh sehingga mengadakan demo pada 1 Mei 1886 itu mengingatkan kita tentang kisah orang Israel ketika berada di tanah Mesir sebagai budak. Mereka harus bekerja keras. Lalu apa yang mereka lakukan? Dalam kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 11, Kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-7, Kitab Keluaran 3 ayat yang ke-7 berkata demikian. Kitab Keluaran 3 ayat yang ke-7 berkata, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir,
dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi ketika mereka merasa tertekan dengan tekanan pekerjaan yang begitu berat sebagai budak, lalu mereka ingat Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin hari-hari ini kita ya juga mengalami tekanan yang berat, ditindas dengan segala pergumulan masalah. Mari kita berseru seperti orang Israel. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Ya, dalam kondisi yang memperhatikan orang Israel berseru dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 tadi, dalam kondisi memprihatinkan orang Israel berseru di dalam kitab Keluaran 3 ayat 7, dan ada 3 hal yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, Tuhan memperhatikan. Ya, Tuhan memperhatikan. Jadi yang pertama, yang ke-1, Tuhan memperhatikan. Kata memperhatikan itu dengan bahasa Ibrani-nya ra'ah, yang artinya melihat dengan cermat. Jadi artinya Tuhan memperhatikan dengan sama saja dengan Tuhan melihat dengan cermat. Jadi Tuhan melihat dengan cermat setiap pergumulan kita. Yang kedua, dikatakan Tuhan tidak hanya memperhatikan, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Kata mendengar terambil dari kata sama, ya, yang artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar mendengar sambil lalu. Kan kita juga seringkali orang berkata, orang menyampaikan sesuatu, kita hanya mendengar sambil lalu. Tapi kata mendengar yang ditulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 7 ini dengan kata sama, yang artinya Tuhan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi Tuhan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, dikatakan tadi dalam kitab Keluaran 3 ayat 7, Tuhan mengetahui. Kata mengetahui ditulis dengan kata yada, yang artinya mengenal dengan intim. Jadi ketika kita bergumul, Tuhan mengetahui pergumulan kita, dan Tuhan tidak hanya sekedar mengetahui, tapi Dia kenal dengan intim, ya, dengan benar-benar mengetahui pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini engkau merasa tindas, sahabat-sahabatku para buruh dimanapun engkau berada, hari-hari ini mungkin engkau ditindas dengan pekerjaanmu, hak-hakmu dirampas. Saya ingin sampaikan, ya, datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, Tuhan memperhatikan dengan cermat, Tuhan mendengar dengan penuh perhatian, Tuhan mengetahui secara dekat, secara intim dengan kita. Mari tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Di segala pergumulan hidupmu, engkau harus, ya, mau datang kepada Tuhan, berseru minta pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Buruh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya rekan-rekan para buruh dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Ketika kami berseru, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Ketika Tuhan memperhatikan, tidak hanya sekedar memperhatikan, tapi Tuhan melihat dengan cermat. Dan ketika Tuhan mendengar, tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi mendengar dengan penuh perhatian. Ketika Tuhan mengetahui pergumulan kami, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi Tuhan mengenal amat sangat dengan setiap pergumulan kami. Mengenal dengan intim, mengetahui dengan intim kondisi kami. Hamba berdoa untuk setiap buruh dimanapun mereka berada. Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan Tuhan bela hak mereka. Kalau ada di antara yang hadir hari ini juga ada pelaku-pelaku industri, pemilik perusahaan, juga Tuhan berkati, sehingga perusahaan mereka, industri mereka jadi berkat bagi sesama kepada buruh-buruh yang ada di dalam lingkungan bisnis mereka. Terima kasih, berkati ekonomi keuangan dari negeri ini, berkati ekonomi keuangan kami sekalian. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang punya pergumulan Tuhan juga tolong. Kami sepakat bersama-sama demi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, terutama kami buka bulan yang baru, bulan Mei, menjadi bulan yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat Tuhan,
penuh dengan jawaban-jawaban dari Tuhan. Terima kasih, dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang bersama. Kita katakan amin. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih buat like, komennya, terima kasih yang sudah men-sharekan link ini kepada teman-teman sekalian. Tuhan memberkati, sehat selalu. Kita akan jumpa hari Kamis dalam renungan singkat, dalam renungan tengah minggu pada pukul 7.30 pagi, dan renungan awal minggu setiap hari Senin jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Khusus setiap tanggal 1 renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan, jamnya bukan pada jam 7.30 pagi tapi jam 5 pagi khusus setiap tanggal 1. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk semuanya. Salam sehat, tetap semangat para buruh. Tuhan memberkati. Sukses selalu.